Terima kasih banyak masih setia mendukung channel ini untuk semakin berkembang. Welcome to Secangkir Ilmu. Mendengar kata Jawa, maka akan terlintas di benakmu berbagai budaya hingga sejarah masa lalunya. Jawa khususnya merupakan nama salah satu dari banyaknya suku di Nusantara. Namun secara global, Jawa adalah nama dari salah satu pulau besar di Indonesia, sehingga bahkan suku lainnya pun termasuk di dalamnya, semisal suku Sunda, Betawi, dan lain-lain. Ya, Jawa memanglah sangat kental dengan berbagai hal bernuansa tradisi dan budaya. Hal ini tentulah sangat disadari betul sampai pelosok negeri, bahkan hingga menyeberang ke berbagai negara tetangga. Dan di antara berbagai hal yang membuat nama Jawa kian kesohor, salah satunya adalah mitos-mitosnya. Mitos-mitos dari Jawa ini masih sangat dianut dan dipegang teguh oleh beberapa kalangan. Seperti apa makna sebenarnya dari mitos-mitos Jawa tersebut, dan bagaimana pandangan kajian logistisasi versi kami terhadapnya? Mari kita ulas bersama. Pada dasarnya, mitos tersebut merupakan petuah positif dari leluhur yang terlebih dahulu menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga tentulah mereka lebih dahulu mengalami berbagai pengalaman yang mungkin belum kita alami. Dan dari berbagai pengalaman hidup itulah, mereka, para leluhur, mewanti-wanti garis keturunannya di masa mendatang supaya dapat mencontoh kebaikan dalam hidup, maupun supaya mampu menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Yang ingin kami sampaikan di sini, mitos-mitos Jawa ini merupakan pengalaman hidup dari leluhur terdahulu yang dibuat dengan tujuan untuk memandu keturunan di masa mendatang supaya lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Jadi bukan sebagai ramalan atau nujum, mitos Jawa lebih kepada kisah pengalaman saja, yang pada dasarnya bukan untuk kita percayai, namun lebih kepada sebagai acuan peringatan dalam menjalani kehidupan. Nah, jika kita sudah memahami definisi mitos, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil sisi positifnya dari mitos-mitos Jawa tersebut. Salah satu dari sekian banyak contoh mitos-mitos Jawa adalah jangan menggunting kuku di malam hari karena akan menghambat rezeki. Dua poin yang perlu kita sinkronkan terlebih dahulu dari mitos Jawa ini yaitu menggunting kuku dan di malam hari. Pada masa lalu, masa ketika mitos tersebut dibuat, tentu leluhur kita belum menggunakan gunting kuku yang kita gunakan di masa sekarang. Dan penerangan malam hari pada masa itu hanyalah memanfaatkan pijar dari api, yang tentu saja penerangan di malam hari tidaklah semaksimal di zaman sekarang. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna dari mitos jangan menggunting kuku di malam hari karena akan menghambat rezeki adalah jangan menggunting kuku menggunakan alat berbahaya pada malam hari jika penerangan sangat minim, karena berbahaya dan dapat melukai tangan Anda sehingga Anda tidak akan bisa bekerja untuk mencari rezeki. Artinya, mitos ini kurang berlaku pada zaman ini, karena sekarang sudah ada gunting kuku yang safety dan penerangan yang lebih optimal. Lanjut contoh mitos Jawa lainnya, jangan menyapu lantai di malam hari. Ini juga kondisional, karena jelas jika pada zaman dahulu ketika penerangan belum maksimal, tentu akan menjadi percuma menyapu lantai karena tidak akan seefektif dilakukan jika pada pagi atau siang hari ketika penerangan maksimal, sehingga hasilnya akan bersih. Namun dari segi kesehatannya, mitos ini sejalan. Memang tidak dianjurkan untuk menyapu pada malam hari, yaitu pada waktu yang digunakan untuk beristirahat. Dikarenakan menyapu akan menyebabkan debu dan partikel kecil lainnya berterbangan di udara, dan ditakutkan akan terhirup ketika kita sedang tidur atau istirahat, sehingga tentu akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Ada pula mitos Jawa dari suku Sunda yang lebih dikenal dengan pamali.
seperti jangan melakukan pekerjaan di depan pintu, jangan memukul-mukul benda pada malam hari, dan masih banyak lagi. Mitos tersebut lebih kepada adab santun dalam kehidupan. Jangan melakukan pekerjaan di depan pintu, karena jelas akan menghalangi orang yang keluar masuk. Adapun jangan memukul-mukul benda di malam hari adalah karena dikhawatirkan akan mengganggu waktu istirahat di lingkungan sekitar. Masih banyak mitos-mitos Jawa lainnya yang tentu saja akan menyita sangat banyak waktu jika kita bahas satu persatu. Namun pada intinya, mitos-mitos tersebut adalah tak lebih dari sekedar saran dalam menjalani kehidupan dari para leluhur yang tentu saja menjalani kehidupan lebih dahulu dari kita, keturunannya. Akan bijak rasanya jika kita ikut serta melestarikan keberagaman ini, sekalipun ada sebagian yang sudah tidak akan berlaku pada zaman ini. Mitos bukan untuk diyakini secara harfiah, namun untuk menjadi bahan renungan bagi keturunan di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa, ikan hiu makan termos. Sampai jumpa.